Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Ramadhani Zibua. Saya dari lokal Pai 5A. Di sini saya akan menjelaskan dari mata pelajaran akhlak tasawuf dengan materi menggunakan media sosial dengan bijak. Media sosial sendiri adalah suatu media daring yang dimana penggunanya dapat mengedit, mengakses, memposting foto, mengedit foto dan sebagainya. Media sosial sendiri adalah merupakan suatu hal yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat di era milenial saat ini. Nah, maka dari itu medsos sekarang ini sangat mempengaruhi perilaku dan keseharian manusia, keseharian masyarakat. Tidak jarang dari mereka tidak terkontrol menggunakan media sosial, justru mengundang permusuhan dan perselisihan. Oleh karenanya, pengguna medsos harus bijak dalam bermedia sosial, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi nomor 11 tahun 2008. Nah, di dalam menggunakan media sosial dengan bijak, yang pertama kita harus menghindari hoax. Apa itu hoax? Hoax itu adalah yaitu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menipu atau menjebak. Kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri, yaitu hoax diartikan berita bohong atau berita tidak bersumber. Karena saat ini masyarakat atau mungkin diri kita sendiri tidak bisa jauh dari media sosial itu. Nah, maka dari itu kita harus menghindarkan diri dari hoax, dari berita hoax, dari informasi hoax dan lain sebagainya. Karena saat ini arus informasi demikian mudah dan cepat, seringkali tanpa berpikir kita langsung menyebarkan semua berita dan informasi yang kita terima tanpa meneliti kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya akan timbul berbagai dampak negatif seperti kekacauan, provokasi, ketakutan, atau kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya penyebaran berita semacam ini. Rasulullah sendiri telah mengajarkan kepada umat Islam, yaitu cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Hadis riwayat Muslim. Arti hadis yang saya bacakan saya bacakan barusan, yaitu meminta agar kita tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru apabila kita mendapatkan informasi, kemudian informasi berita, kita tidak tergesa-gesa menyebarkannya sebelum tahu kebenarannya. Maka dari itu kita periksa dulu berita atau informasi yang kita terima tadi. Oke. Selanjutnya, di dalam menggunakan media sosial dengan bijak, ada kalanya kita harus menghindari ujaran kebencian. Apa itu ujaran kebencian? Ujaran kebencian yaitu suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Kita sebagai pengguna media sosial dengan bijak, kita harus menghindari ujaran kebencian tersebut. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari tindak ujaran kebencian dalam penggunaan media sosial, yaitu yang pertama, perlunya pendidikan agama dan etika media. Yang kedua yaitu mengatur media sosial.
Yang ketiga yaitu mendorong korban dan saksi untuk melaporkan kejahatan yang terkait dengan kebencian. Yang keempat, berbicara tentang toleransi. Dan yang terakhir, koreksi atau menarik persepsi yang salah. Yang selanjutnya yaitu di dalam kita menggunakan media sosial dengan bijak, kita harus menghindari percakapan berkonten pornografi. Percakapan pornografi merupakan perbuatan yang sangat tidak sesuai dengan syariat agama dan nilai-nilai moral atau etika masyarakat. Di dalam Islam, pembicaraan berkonten pornografi dapat digolongkan ke dalam perbuatan keji dan jorok, yaitu pembicaraan mengungkapkan perkara yang dianggap keji. Nah, di dalam kita harus buruknya dampak yang ditimbulkan dalam percakapan berkonten pornografi ini, yaitu kita harus menjauhinya. Adapun upaya atau cara yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama yaitu menjauhi segala sebab yang dapat mendorong hal tersebut. Seperti menonton, kita harus menjauhi menonton film, membaca, kemudian melihat gambar yang dapat mengundang syahwat, kita harus menjauhi semuanya. Yang kedua yaitu memperdalam pengetahuan agama dan mengambil pelajaran dari kisah para nabi. Yang ketiga yaitu mengingat besarnya pahala yang dijanjikan Allah bagi orang yang menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat yaitu mengingat pedihnya azab bagi orang yang melakukan zina. Yang kelima, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti membantu orang tua, belajar dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu bila memiliki kemampuan untuk berkeluarga, bila tidak mampu maka usahakan berpuasa sunnah. Dan yang terakhir yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.